tes cek 1 1 1 tes. Untukmu Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu demi bahagia di masa depan. Untukmu Indonesiaku. Selamat sore pemirsa, senang sekali dapat kembali hadir menjumpai Anda Selasa 24 Agustus 2021 untuk menyampaikan informasi upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Upacara pelantikan pejabat bertempat di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Pemirsa, upacara pelantikan hari ini dilaksanakan secara luring dan juga daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Rencananya akan ada 8 orang pejabat yang dilantik pada hari ini. Di antaranya 1 orang pejabat pimpinan tinggi madya, 1 orang pejabat pimpinan tinggi pratama,
5 pimpinan perguruan tinggi, serta 1 pejabat fungsional ahli utama. Pemirsa, sebagai informasi, upacara pelantikan pejabat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai prosedur operasional standar pelaksanaan upacara pelantikan pejabat yang diterbitkan protokol Kemendikbudristek. Tetap menjaga jarak dan menggunakan masker selama acara berlangsung. Seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini sebelumnya juga telah mengikuti tes swab antigen sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Baiklah pemirsa, segera kita ikuti bersama upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat menyaksikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, tiba di tempat upacara.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai. Diawali pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/M tahun 2021 dan Nomor 106/TPA tahun 2021 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Insinyur Suharti MA PhD sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Dr. Abi Sujak MSc sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan /serah terima jabatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340, Nomor 50409, Nomor 50996, Nomor 54513, Nomor 54516, dan Nomor 54526-MPK.A/MIRING-KP.07.00/2021 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pemimpin perguruan tinggi negeri periode tahun 2021-2025 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Irini Dewi Wanti
SSMSP sebagai Direktur Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. 2. Profesor DRS Ojat Darojat Embus PhD sebagai Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021-2025. 3. Dr. M. Ridha Azam M.Hum sebagai Rektor Universitas Hairun periode tahun 2021-2025. 4. Dr. DRS Beatus Tambaib M.A. sebagai Rektor Universitas Musamus periode tahun 2021-2025. 5. Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara M.Eng sebagai Rektor Universitas Udayana periode tahun 2021-2025. 6. Insinyur Ahmad Nuryanis MT sebagai Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode tahun 2021-2025 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan _serah terima jabatan ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 12 Agustus 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Rohaniwan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya, dan bagi pejabat yang berada di ruang virtual dimohon memegang kitab suci di depan dada. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diikuti pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara, mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara yang beragama Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Wisesa, saya. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya
dalam menjalankan tugas dan jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Pejabat yang telah diambil sumpah atau janjinya dimohon meletakkan kembali kitab suci di atas meja. Penanda tanganan berita acara sumpah atau janji jabatan oleh Insinyur Suharti MA PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dimohon kepada saksi Bapak Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ibu Diah Ismayanti, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menuju meja penandatanganan. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, secara virtual, penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Dr. Abi Sujak MSc, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikutnya, Ibu Irini Dewi Wanti SSMSP, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, Profesor Dr. Andes Ojat Darojat M. Bus PhD, Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021-2025. Selanjutnya, Dr. M. Rida Ajam M. Hum, Rektor Universitas Khairun periode tahun 2021-2025.
Selanjutnya, Dr. Andes Beatus Tambaib MA, Rektor Universitas Musamus periode tahun 2021-2025. Berikutnya, Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara MENG, Rektor Universitas Udayana periode tahun 2021-2025. Dan Insinyur Ahmad Nuryanis MT, Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode tahun 2021-2025. Pelantikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021, saya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, secara resmi melantik Insinyur Suharti, MA, PhD, sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dr. Abi Sujak, MSc, sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saudari Irini Dewi Wanti, SSMSP, sebagai Direktur Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Profesor Dr. Andes Ojat Darojat, MBUS, PhD, sebagai Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021 ke 2025. Dr. M. Rida Ajam, MHum, sebagai Rektor Universitas Kairun periode tahun 2021-2025. Dr. Andes Beatus Tambaib, MA, sebagai Rektor Universitas Musamus periode tahun 2021 ke 2025. Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara, MEng, sebagai Rektor Universitas Udayana periode tahun 2021 ke 2025. Insinyur Ahmad Nuryanis, MT, sebagai Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode tahun 2021-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari Profesor Ainun Naim PhD kepada Insinyur Suharti MA PhD.
Dilanjutkan dengan penyerahan memorandum akhir jabatan. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan secara virtual, dimulai dari jabatan Direktur Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dari Dr. Andes Fitra Arda M. Hum kepada Ibu Irini Dewi Wanti SS MSP. Selanjutnya, jabatan Rektor Universitas Khairun dari Profesor Dr. Husein Alting SHMH kepada Dr. M. Rida Ajam M. Hum. Selanjutnya, jabatan Rektor Universitas Musamus dari Dr. Maria Veronica Irina Herdiono SE MSI kepada Dr. Andes Beatus Tambaib MA. Berikutnya, jabatan Rektor Universitas Udayana dari Profesor Dr. Rake Sudewi SPSK kepada Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara MENG. Dan jabatan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia dari Dr. Sri Tuti Rahayu MSI kepada Insinyur Ahmad Nuryanis MT.
Pengalungan tanda jabatan disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021-2025, Profesor Dr. Andes Ojat Darojat M.Bus PhD. Selanjutnya, Rektor Universitas Khairun periode tahun 2021-2025, Dr. M. Rida Ajam M.Hum. Berikutnya, Rektor Universitas Musamus periode tahun 2021-2025, Dr. Andes Beatus Tambaib MA. Selanjutnya, Rektor Universitas Udayana periode tahun 2021-2025, Profesor Dr. Insinyur I. Nyoman Gede Antara MENG. Dan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode tahun 2021-2025, Insinyur Ahmad Nuryanis MT. Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Para pejabat yang dilantik pada hari ini, para rohaniawan, serta ibu dan bapak tamu undangan yang berbahagia. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kementerian kita mengalami dinamika yang cukup luar biasa. Dinamika yang pertama adalah 2 kali perubahan organisasi, yakni pada tahun 2019 dengan bergabungnya kembali unsur pendidikan tinggi, kemudian pada tahun 2021 dengan bergabungnya unsur riset dan teknologi. Lalu dinamika yang kedua adalah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, situasi pandemi telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap proses belajar mengajar. Di tengah semua tantangan dan keterbatasan, kita telah mengalami lompatan dalam adopsi teknologi dalam dunia pendidikan. Dan di hadapan kita semua, setelah menunggu masa depan dengan dinamika dan tantangan yang lebih besar, oleh karena itu kita perlu meningkatkan kinerja dan menguatkan kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang terbaik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini kita akan melantik para pejabat baru di lingkungan Kemendikbudristek. Pertama, pejabat tinggi Madya, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Kedua, pejabat fungsional ahli utama,
yaitu pengembang teknologi pembelajaran ahli utama. Ketiga, pejabat tinggi pratama, yakni Direktur Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selain itu, pada hari ini juga akan dilantik pemimpin perguruan tinggi negeri, antara lain Rektor Universitas Kairun periode tahun 2021-2025, Rektor Universitas Musamus periode tahun 2021-2025, Rektor Universitas Udayana periode tahun 2021-2025, dan Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021-2025, serta Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia periode tahun 2021-2025. Kepada para pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama, saya berharap saudara mampu merefleksikan visi, misi, serta nilai-nilai budaya kerja Kemendikbudristek dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bentuklah komunikasi yang terbuka untuk mendorong semangat kolaborasi dan inovasi seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbudristek. Kepada Bapak Dr. Abi Sujak, MSc, sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli utama pada Pusat Data dan Informasi Pendidikan, kami nantikan gagasan-gagasan dan inovasi di bidang teknologi pembelajaran untuk menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Kepada para rektor dan direktur politeknik, saya berharap saudara akan menjadi duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk berinovasi. Pastikan bahwa perguruan tinggi yang saudara pimpin akan menghasilkan para calon profesional yang cerdas berkarakter. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Ainun Naim, PhD, Bapak Dr. Randus Fitra Arda, MHum, Bapak Profesor Dr. Hussein Alting, SHMH, Ibu Profesor Dr. Rarka Sudewi, spesialis saraf, dan Ibu Dr. Randa Sri Tuti Rahayu, MSI, yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Teruslah berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Khusus untuk Bapak Ainun, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang kedekatan kami. Pak Ainun adalah guru dan panutan saya, karena beliau tidak pernah takut atau ragu dengan ide-ide gila yang saya sampaikan. Mau segila apapun ide yang saya sampaikan, Pak Ainun selalu optimis kalau kita akan berhasil. Saat diskusi, respons pertama Bapak adalah, "Oke, saya dukung dan kita cari cara untuk mencapainya." Sepertinya itu karena Pak Ainun suka naik gunung dan menjelajahi daerah-daerah yang belum terjamah. Pak Ainun sering menyamakan penjelajahan itu dengan keberanian mencoba hal-hal yang baru. Semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Seperti itu menurut beliau. Bukan hanya itu, Pak Ainun adalah sosok yang bukan saja dihormati di internal kementerian. Karena ketika saya bertemu dan berbicara dengan siapapun, semua orang mengenal dan menghormati beliau, termasuk para menteri. Tapi saya tidak heran, karena ini adalah bukti dari pengalaman dan sepak terjang beliau dalam bekerja. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak selama 8 bulan tambahan masa kerja untuk melaksanakan tugas yang sangat berat ini. Namun dari semua hal yang mengagumkan itu, ada juga cerita lucu tentang Pak Ainun. Saya tahu beliau memiliki supir yang sangat cantik ketika berkuliah di Amerika Serikat, tapi tidak banyak orang yang tahu ini. Kalau supir cantik itu sekarang adalah Ibu Ainun. Satu hal lagi, saya tahu bahwa kalau Pak Ainun itu hobi main golf, tapi ternyata yang lebih jago main golf adalah Ibu Ainun. Selain itu masih ada satu hal lagi yang menarik tentang Pak Ainun. Meskipun Pak Ainun kelihatannya ini seperti galak, beliau sebenarnya suka bercanda. Tapi saat beliau bercanda, cukup banyak orang yang bingung, Pak Ainun itu bercanda atau serius ya? Karena wajah beliau selalu datar saat bercanda dan lebih sering dikenal sebagai orang yang serius.
Pak Ainun, saya akan rindu Bapak. Terima kasih banyak atas semua kontribusi Bapak untuk kementerian ini dan semua pelajaran yang tidak bisa saya dapatkan dari orang lain. Saya sangat berharap silaturahmi dan tali persaudaraan dengan Bapak akan terus terjalin dan akan terus berkolaborasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, akhir kata, mari jadikan dinamika dan tantangan yang kita hadapi sebagai kesempatan untuk mewujudkan kinerja yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara. Mari kita berani menciptakan inovasi. Mari kita berani mengambil resiko untuk anak-anak kita dan masa depan kita. Marilah serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Marilah kita khusyukkan hati kita seraya memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan segala hormat, doa ini akan kami pandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhai, dan berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Kuatkanlah kami dalam menghadapi hambatan dan rintangan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat dengan salam jarak jauh kepada pejabat yang baru dilantik dan ucapan terima kasih kepada pejabat yang digantikan. Untuk itu, para pendamping kami persilakan mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat dan terima kasih diawali oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada para pejabat yang berada di ruang virtual. Selanjutnya, Mas Menteri berkenan memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang berada di Plaza Insan Berprestasi. Diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Himawan Hariyoga Joyokusumo, Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Dwi Wahyu Atmaji, kemudian Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Haria Wibisana.
Dan kemudian dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh para eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan pemberian ucapan selamat selanjutnya diberikan kepada para tamu undangan lainnya. Ya pemirsa, demikianlah tadi upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami ucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, semoga amanah dalam mengemban tugasnya di instansi masing-masing. Saya dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, tetap selalu menerapkan protokol kesehatan demi pencegahan penularan virus corona. Sampai jumpa.